我是毛血桑。妈妈。Halo, apa kabar kalian semuanya? Kembali lagi bersama kami di Mancat Channel. Kali ini kami akan mereview film Lost and Love tahun 2015 dari negeri Tiongkok. Film yang bergenre drama ini disutradarai oleh novelis Peng Sanyuan sebagai debut penyutradaraannya. Film ini dibintangi oleh aktor terkenal Tiongkok yaitu Andy Lau. Kisah ini juga terinspirasi dari kisah nyata atas maraknya human trafficking yang terjadi di seluruh belahan dunia. Berkisah tentang seorang ayah bernama Lee Ze-kwon yang mencari anaknya selama 15 tahun semenjak anaknya diculik pada tahun 1999. Upaya demi upaya telah dilakukan. Bukan hanya Lee Ze-kwon saja yang merasa kehilangan sosok yang dicintainya. Bahkan dari film ini, sutradara berhasil memberikan 3 kisah sekaligus tentang human trafficking tersebut. Saya pribadi sangat merekomendasikan film ini ditonton secara full, sebab mungkin saja kalian bisa meneteskan air mata ketika melihat scene demi scene secara utuh. Oke, tak perlu berlama-lama, ambil earphone, jauhi keramaian, posisikan tubuh senyaman mungkin, dan langsung saja ke alur ceritanya. Film diawali dengan diperlihatkan gambar bayi berumur 18 bulan, yang mana ia telah diculik oleh seseorang. Kemudian tampak seorang ibu-ibu yang memberikan selembaran kertas, yang mana ibu tersebut adalah ibu dari bayi yang diculik tadi. Ibu itu memohon kepada orang-orang jika mereka melihat bayinya harap segera hubungi nomor yang tertera dan segera melapor ke pihak kepolisian. Saking depresinya si ibu ini, ia tampak terlihat sedih dan berdiri di tengah lalu lalangnya kendaraan. Kemudian, kita berpindah di sebuah kapal. Di sana, seorang pengendara melihat bendera yang bertuliskan anak hilang di sebuah motor. Lalu, tampak seorang bapak bernama Lee Ze-kwon tidur di atas motornya. Bapak itu sedang mencari anaknya yang hilang semenjak tahun 1999, yang hilang selama 15 tahun. Yang kini mungkin anaknya telah berusia sekitar 17 tahunan. Orang-orang di sana bersimpati kepadanya karena telah berusaha mencari anaknya ke sana kemari. Bahkan, orang di sana sempat berkelahi karena seorang bapak mengatakan tidak usah mencari anaknya karena hal itu mungkin akan mustahil, sebab anaknya sudah besar dan tidak lagi mengingat orang tuanya. Sembari kedua bapak itu berkelahi, Lee Ze-kwon tetap tidak menghiraukan mereka dan memberikan selembaran kertas atas penculikan anaknya itu kepada orang-orang yang ada di sekitarnya. Setelah itu, Lee Ze-kwon melanjutkan perjalanannya berkeliling Cina untuk mencari keberadaan anaknya. Gak kebayangkan luas Cina sebesar mana? Lee Ze-kwon ini tetap berkendara menempuh kota demi kota dengan menggunakan Honda bebeknya. Saat Lee Ze-kwon beristirahat sambil makan, ia melihat seorang pemuda menempelkan foto bayi yang hilang di sebuah spanduk tepi jalan. Lee Ze-kwon melihat dan mencabut foto itu, lalu ia masukkan ke internet agar orang-orang bisa mengetahui keberadaan bayi tersebut, yang mana bayi itu adalah dari seorang ibu di awal scene tadi. Tampak orang-orang melihat kabar tersebut melalui ponselnya. Kemudian, Lee Ze-kwon juga mencetak foto bayi tadi dan menempelkannya di fasilitas umum. Bahkan, ia juga dikejar oleh pihak kepolisian karena di sana mereka melarang untuk menempelkan sebuah kertas di tempat umum. Namun, Lee Ze-kwon berhasil kabur dan kemudian ia mencetak spanduk yang isinya foto bayi yang hilang tadi. Kini, di motornya sudah ada 2 bendera anak yang hilang. Saat di jalan pun, ia tetap membagikan kertas info anak hilang itu ke orang-orang yang ia temui. Di scene selanjutnya, tampak seorang ibu-ibu menukarkan seorang bayi. Ternyata, mereka adalah sindikat jaringan human trafficking, yang mana mereka menjual bayi itu kepada seorang laki-laki dengan bayaran atau upah. Si ibu penculik itu memberikan kepada laki-laki tersebut dan ia menolak untuk tidak mengambil bayi perempuan itu. Sebab pria itu tidak menginginkan bayi perempuan karena di Cina sana, perempuan tidak bisa melakukan hal berat dan banyak seperti laki-laki pada umumnya. Karena tidak berhasil menjual bayi itu, si ibu langsung bergegas pergi dari sana. Saat di sebuah bus, Lee Ze-kwon berkendara tepat di samping bus yang di sana ada bayi yang hilang itu bersama si ibu penculik tersebut. Namun, Lee Ze-kwon tidak dapat melihatnya dan ia berpisah dengan bus itu. Saat Lee Ze-kwon berkendara di sebuah pegunungan, kondisi cuacanya terlihat berkabut.
Lee Zekwon tampak kelelahan serta raut wajahnya menunjukkan bahwa ia sedang mengantuk. Namun apesnya di sini, ia tidak bisa menghindar lawan kendaraannya sehingga mereka pun bertabrakan dan membuat Lee Zekwon kecelakaan. Lalu ia pun pingsan. Lee Zekwon diantarkan oleh sebuah truk menuju tempat bengkel mekanik. Di sana tampak seorang pemuda bernama Zeng. Ini orangnya yang sedang memperbaiki motor Lee Zekwon yang rusak. Saat itu, Lee Zekwon yang pingsan kemudian terbangun setelah mendengarkan suara bising dari perbaikan motornya. Ia tersadar dan melihat spanduknya sobek, dan kemudian segera menjahitnya. Di sana, Zeng melihat Lee Zekwon dengan penuh tanda tanya. Lalu, Zekwon bertanya di manakah ia berada. Zeng menjawab, ia berada di sebuah pegunungan Wuyi. Lee Zekwon kemudian menandai tempat yang telah ia kunjungi, lalu ia segera menanyakan upah perbaikan motor itu. Pemuda itu menjawab, apakah Lee Zekwon punya uang? Lee Zekwon berkata, suatu saat pasti akan kulunasi jika punya uang. Namun Zeng tidak meminta uangnya, dan ia menggratiskan biaya perbaikan motor itu. Uniknya, Lee Zekwon tetap mencatat semua uang orang-orang yang ia hutangi di sebuah buku catatannya. Kemudian, Lee Zekwon meminjam komputer Zeng untuk mencari sebuah informasi mengenai keberadaan anaknya yang hilang, serta anak si ibu tadi yang hilang juga. Setelah motor dan kondisi Lee Zekwon yang membaik, ia melanjutkan ke kota berikutnya untuk mencari informasi anaknya. Saat di sebuah tempat ibadah, ternyata Zeng tadi mengikuti Lee Zekwon ketika ia sedang berdoa. Zeng bertanya, kenapa anaknya bisa hilang? Lee Zekwon menjelaskan bahwa anaknya hilang ketika ia sedang berkebun bersama istrinya, dan ketika itu anaknya dirawat oleh sang nenek. Namun setelah mereka pulang, anak Lee Zekwon hilang dan telah diculik semenjak ia berusaha mencari anaknya sampai detik ini. Setelah itu, Lee Zekwon memberikan daftar anak-anak yang hilang di Cina. Ia meminta Zeng memberikan kabar jika mendapatkan informasi tentang mereka, karena setiap kabar membawa harapan bagi keluarga. Ternyata, Zeng merupakan korban penculikan juga. Ia diculik ketika masih berumur 4 tahun. Saat itu, yang ia ingat adalah sebuah jembatan rantai dan rambut ibunya yang selalu dikuncir panjang. Zeng juga bercerita tentang ia saat diculik. Zeng selalu memikirkan hal tersebut agar tidak lupa. Setelah mendapat semua informasi tentang Zeng, kini Lee Zekwon sudah punya 3 bendera tentang korban penculikan. Yang pertama anaknya, yang kedua bayi dari ibu di awal scene tadi, dan yang ketiga Zeng yang mencari asal-usulnya. Lalu, Lee Zekwon melanjutkan perjalanannya ke kota lain. Saat di warnet, Lee Zekwon mendapatkan informasi tentang anaknya yang hilang dari seorang mahasiswi di kota Guangzhou. Mahasiswi itu melihat anak dengan ciri-ciri yang diberikan di internet dengan tanda luka pada kaki si anak. Dengan info itu, ia bergegas menuju kota Guangzhou. Ia melewati sebuah tol dan di sana petugas polisi memberhentikannya. Karena aturan di jalan tol, motor dilarang melintas. Saat tahu Lee Zekwon sedang tersasar dan melihat bahwa Lee Zekwon sedang mencari anaknya, polisi itu menuntun Lee Zekwon supaya menuju jalan pintas ke kota yang ia tuju. Dengan nada yang tegas, polisi itu menunjukkan menggunakan peta yang dipegang oleh Lee Zekwon. Kemudian ia melanjutkan perjalanannya. Singkat cerita, di sisi lain, ibu yang kehilangan bayinya tadi tampak masih menunggu kabar tentang anaknya di sebuah jalan. Bahkan, kondisi cuaca saat itu hujan dan ia tetap masih setia menunggu anaknya yang telah hilang. Sedih memang. Keesokannya, Lee Zekwon melihat peta untuk mencari jalan. Saat membuka, ia melihat uang senilai 200 yuan terjatuh dari dalam peta yang ia pegang. Kemudian, ia mencatat utangnya dari petugas polisi ke dalam buku. Lalu, ia menemui gadis yang memberikan informasi tentang keberadaan anaknya. Kemudian, mereka bergegas menuju rumah yang disinyalir anaknya tinggal saat ini. Saat itu juga, ternyata Zeng pemuda mekanik tadi mengikuti Lee Zekwon pergi. Setibanya di lokasi yang mereka tuju, ada seorang ibu melihat Lee Zekwon dari jauh. Lee Zekwon dan gadis itu menuju ke sebuah tempat penjaringan ikan menggunakan sampan.
Saat sampai, Le Zequan bergegas turun dan menanyakan keberadaan anaknya kepada seorang bapak. Dan di sana ia melihat anak yang disinyalir adalah anaknya. Kemudian, Le Zequan bertanya kepada anak tersebut. Hanya satu yang ia ingat, yaitu luka tusukan paku di kaki anaknya. Kemudian, mereka mengeceknya dan ternyata benar. Namun di sini, Le Zequan ragu-ragu dan lupa di sebelah kaki mana luka tersebut berada. Karena ingin melihat luka kaki anaknya di kiri kakinya, kemudian bapak angkat anak itu melihat Le Zequan yang mengira dia telah salah orang. Lalu Zequan diusir oleh si bapak. Di sisi lain, si ibu tadi masih menunggu anaknya di sebuah jalan raya. Di sana, petugas kepolisian menyuruh si ibu untuk pulang dan menunggu kabar dari pihak kepolisian saja. Di perjalanan, Le Zequan mengira bahwa ia salah mengingat bahwa ternyata anak tersebut adalah anaknya, dan mereka pun berputar kembali ke tempat penjaringan ikan itu. Le Zequan meminta agar ia dites darah saja, namun ayah angkatnya menolak hal tersebut. Lalu datanglah seorang ibu angkat anak itu, menampar Le Zequan berkali-kali dan mendorongnya hingga jatuh ke dalam air. Setelah kejadian itu, Le Zequan pun pergi. Dan ternyata, motor Le Zequan telah berada di dalam air tepi pantai. Ia berusaha menyeret motornya ke daratan dan mengambil sisa spanduk tersebut. Kasihan banget. Di kejauhan, tampak Zeng melihat Le Zequan yang sedang berusaha menyeret motornya. Zeng menghampiri Le Zequan, dan Le Zequan meminta Zeng untuk memperbaiki motornya kembali. Zeng mengatakan bahwa motornya tidak dapat diperbaiki sebab mesinnya sudah kemasukan air. Karena kekeh terhadap motornya, mereka hampir saja berkelahi. Dan di sana sebenarnya, Zeng tidak tega kepada Le Zequan, dan ia membuang motor itu kembali ke pantai. Kemudian, Zeng pun mengajak Le Zequan bersamanya. Mereka berenang sambil ngobrol tentang masa lalunya. Dari sini, kita bisa tahu bahwa si Zeng ini dibesarkan oleh seorang bapak dan dua kakak angkatnya. Namun, karena si Zeng tidak mengetahui asal-usul keluarga aslinya, hal itu membuat ia tidak bisa mendapatkan identitas atau KTP. Sebab di Cina, mereka yang tidak jelas asal-usulnya tidak bisa memiliki KTP. Hal itu membuat ia tidak bisa menikmati fasilitas umum seperti naik pesawat, naik kereta, bahkan menikah secara negara. Saat tidur pun, mereka tampaknya mulai mendekati diri agar bisa saling mengenal lebih dalam. Keesokannya, Le Zequan yang tak tahu mau pergi kemana, ia diajak Zeng untuk mengunjungi tempat semacam jembatan rantai yang ia dapatkan melalui informasi dari internet. Dan mereka pun mulai melakukan perjalanan itu. Kota demi kota telah mereka lalui, sampailah mereka di sebuah tempat makan. Namun, karena mereka tidak punya uang, sang pemilik menyuruh mereka mencuci piring saja sebagai imbalannya. 上辈子估计没做啥子恶事。我喜欢了。居然在哪儿过夜的？ Di sini, tampak kedekatan mulai terjalin antara Le Zequan dan Zeng. Mereka layaknya ayah dan anak sedang menikmati jalanan sambil menyusuri kota. Kemudian, tibalah mereka di tempat jembatan rantai yang ia temui di internet. Zeng mulai mengingat kembali masa lalunya yang disinyalir jembatan itu adalah tempat dulunya saat ia kecil. Lalu, ia melihat seorang ibu-ibu dengan ciri-ciri yang sama, yaitu memiliki rambut panjang yang dikuncir. Zeng pun bertanya kepada sang ibu, apakah ia pernah kehilangan anaknya? Namun ibu itu tetap tidak menjawabnya dan lebih memilih untuk pergi. Dari awal, Zeng telah ragu bahwa tempat itu bukanlah kampungnya. Namun, Le Zequan meyakini Zeng agar ia selalu semangat dan tak pernah putus asa dalam mencari keluarga aslinya. Dan mereka pun melanjutkan perjalanan. Mereka pergi ke warung internet untuk mencari informasi tentang jembatan rantai yang ada di Cina. Kemudian, mereka pun mulai mencari uang dengan cara mencuci mobil orang. Di sana, tampak Zeng mengisengi Le Zequan dengan menyemprotkan air ke arahnya. Lalu, Le Zequan pun membalasnya. Sehingga mereka tampak kelihatan bahagia saat itu.
Di suatu tempat, Zeng yang telah putus asa karena tidak tahu mau kemana ia mencari kampungnya. Sebab dari informasi yang ia dapatkan dari internet, ada 170.000 jembatan rantai di Cina. Oh my god, gimana nyarinya tuh? Di sini, ia tampak sedikit menyerah akan hal itu. Namun, Le Zequan kembali meyakini Zeng bahwa dia telah banyak menyusuri kota di Cina dan ia selalu semangat mencari anaknya. Bahkan di sini, Le Zequan berkata kepada Zeng bahwa baru saja 3 hari mencari orang tuanya, ia sudah patah semangat. Sedangkan Le Zequan sudah 15 tahun dan tak pernah pudar dalam berjuang mencari anak yang ia cintai. Mendengar hal itu, Zeng mulai kembali bersemangat dan mereka pun pergi ke kota berikutnya. Jembatan demi jembatan telah mereka lalui. Saat malam di sebuah pasar, Le Zequan melihat seorang bayi yang diyakini itu adalah bayi yang hilang dibawa oleh seorang wanita. Karena itu, ia pun mengejarnya. Namun karena ragu, ia lebih memilih kembali. Mereka pun tidur di sebuah pondok sambil beralaskan selimut. Di sini, Le Zequan memperlakukan Zeng seperti anaknya sendiri. Keesokan paginya, mereka kembali mengunjungi jembatan rantai selanjutnya. Zeng curhat bahwa ia pernah jatuh cinta kepada seorang wanita, namun dilarang oleh ayah si cewek karena ia dianggap adalah anak yang tidak diharapkan. Le Zequan berkata bahwa ia tidak pantas mengatakan bahwa ia adalah anak yang tidak diharapkan. Namun Zeng marah dan menjawab bahwa itu memanglah kenyataan, dan ia pun pergi meninggalkan Le Zequan seorang diri. Di sebuah halte, Le Zequan menunggu mobil yang lewat untuk ia tumpangi. Setelah menunggu beberapa menit, tibalah Zeng menghampirinya dan memberi tumpangan kembali. Gitu dong. Zeng mengantarkan Le Zequan ke sebuah stasiun kereta. Ia memberi beberapa uang untuk Le Zequan. Namun, Le Zequan menolaknya dan berkata bahwa di sini bukanlah tujuannya. Dengan sedikit beberapa perdebatan, Le Zequan mengambil kembali spanduk yang ada di motor Zeng. Akhirnya, Zeng nyerah dan kembali mengajak Le Zequan untuk pergi. Di sisi lain, tampak seorang pemuda melihat bayi yang hilang itu bersama wanita penculik tadi. Ia langsung mendekati mereka dan memfoto bayi itu untuk meyakinkan apakah benar bayi itu adalah bayi yang diinformasikan di internet. Kemudian, ibu dari sang bayi itu mengingat masa-masa saat bersama dengan anaknya. Ia langsung pergi ke sebuah jembatan untuk berniat bunuh diri. Saat di bus, pemuda itu mengikuti si penculik tadi dan segera menelpon polisi. Alhasil, polisi berhasil menangkap sang penculik dan menyelamatkan sang bayi. Namun sayang seribu sayang, saat bayi itu telah ditemukan, ibu dari sang bayi itu mengakhiri hidupnya dengan cara melompat dari jembatan. Duh, kacau. Padahal kan anak baru temuin tuh. Saat malam, Zeng memperhatikan Le Zequan yang saat itu memberikan sebuah brosur tentang info anak yang hilang kepada orang-orang yang ada di sekitar sana. Saat tidur, Zeng kembali mengingat masa lalunya saat ia berada di sebuah jembatan rantai dan melihat ibunya dengan rambut yang dikuncir panjang. Saat setengah sadar, Zeng memberikan informasi baru bahwa bukan ia saja yang telah diculik di kampungnya pada saat bersamaan. Zeng telah diculik dengan temannya pada waktu yang sama. Mereka dibesarkan di keluarga yang berbeda. Namun, karena teman Zeng telah mendapatkan kehidupan yang baik, ia tidak berniat mencari keluarga aslinya. Alhasil, Zeng kini sendirian yang kembali mencari sosok orang tuanya. Dengan informasi tersebut, Le Zequan diam-diam pergi ke warung internet dan memberi kabar serta memposting bahwa ia mencari kampung yang pernah kehilangan 2 anak sekaligus pada saat bersamaan. Dengan kekuatan netizen Cina, berita itu tersebar dan dilihat oleh seorang wanita berambut merah. Kemudian ia menelpon sebuah kantor polisi di sebuah tempat dan menanyakan apakah di tempat itu pernah kehilangan 2 anak sekaligus pada tahun 1992. Petugas itu menjawab tidak tahu sebab ia baru saja bertugas di sana dan penculikan itu terjadi pada tahun 1992. Lalu petugas itu menanyakan ke petugas lainnya mengenai penculikan tersebut. Beliau menjawab bahwa pernah terjadi di kampung sebelah bahwa ada penculikan 2 anak sekaligus setahun sebelum petugas itu lahir. Petugas tadi kembali menelpon wanita berambut merah dan memberikan kabar tersebut. Zeng tahu bahwa Le Zequan telah memposting dirinya mengenai 2 penculikan sekaligus itu. Kemudian mereka melanjutkan perjalanannya untuk bertemu wanita berambut merah tersebut.
Wanita itu mengajak mereka ke tempatnya, lalu menunjukkan jembatan rantai di kampung di mana Zeng dilahirkan. Di sisi lain, tampak seorang bapak dan seorang ibu sedang menunggu kabar anaknya yang telah hilang 22 tahun yang lalu di kantor polisi. Setelah wanita berambut merah itu menelpon, ayahnya menjawab dan dengan disaksikan oleh polisi. Itra, 我是你老孩，Itra。 Zeng tampak sedih dan tidak menjawab ayahnya. Di sini Zeng sangat kesal kepada orang tuanya, kenapa ia bisa sampai diculik. Lalu Zeng pun pergi. Saat di tepi sungai, Le Zequan memberikan informasi bahwa saat itu ia hilang setelah ibunya menitipkan Zeng di pasar. Namun saat kembali, ibunya melihat Zeng telah hilang, serta jembatan gantung yang ia ingat kini sudah diganti dengan jembatan besar. Ibunya juga telah memotong rambut panjangnya dan juga selalu memimpikan Zeng yang hilang. Akhirnya, setelah dijelaskan, Zeng mulai membersihkan dirinya dengan memotong rambut agar lebih rapi. Esoknya, mereka mengunjungi kampung Zeng tersebut. Di perjalanan, Zeng memberikan motornya kepada Le Zequan dengan syarat Le Zequan tidak boleh menjualnya sampai kapanpun. Dan ketika Zeng telah mendapatkan KTP-nya, suatu hari nanti ia bakal mengunjungi Le Zequan menggunakan sebuah kereta. Lalu, sampailah Zeng di tempatnya, dan kita diperlihatkan spanduk bertuliskan selamat datang kembali Mao Suesong. Dan ternyata, nama Zeng bukan Zeng, melainkan Mao Suesong. Selama ini, ia salah menyebutkan namanya. Di sana, mereka disambut dengan banyaknya warga desa di jembatan itu. Lalu Zeng turun dan melihat orang tuanya dari kejauhan. Sembari mengingat masa-masa kecilnya saat di jembatan rantai dulu, Zeng tampak terlihat senang bercampur haru. Mimin juga haru. Zeng berjalan mendekati orang tuanya dan melafalkan namanya. 是毛雪松。爸爸，天天做梦。 Aduh, scene ini mungkin saya juga merinding dan terharu. Bagaimana tidak? Seorang anak yang terpisah selama 22 tahun, yang hampir patah semangat dan menyerah, kembali berjumpa dengan sosok orang tua aslinya. Kayak bayang sih gimana. Di scene berikutnya, Le Zequan kembali melanjutkan perjalanannya. Di sana, ia bertemu dengan sekelompok biksu yang sedang berjalan. Di sisi lain, akhirnya Zeng membuat KTP-nya dan sekarang ia telah memiliki identitas. Kemudian Le Zequan berbaur dengan sekelompok biksu yang sedang bersemedi. Ia mengatakan, kenapa harus anaknya yang hilang? Lalu biksu itu menjawab. Kemudian, ia kembali bertanya, apakah ia akan bertemu dengan anaknya? Biksu itu kembali menjawab, pertemuan dan perpisahan itu ditentukan oleh takdir. Kalau kau terus mencarinya, takdir itu terus ada. Kalau kau menyerah, takdir itu akan menghilang. Hidup dan hati manusia sudah tersurat di dunia ini. Teruslah berbuat kebaikan, dan saat pada waktunya tiba, kau pasti akan berjumpa kembali dengan anakmu. Dan di akhir scene, tampak Le Zequan menulis sebuah catatan mengenai cerita tentang Zeng yang telah berhasil berjumpa dengan kedua orang tuanya, serta Le Zequan kembali melanjutkan perjalanannya untuk mencari anaknya. Dan film pun berakhir. Dari tahun ke tahun, jumlah penjualan manusia terus meningkat secara signifikan dan memprihatinkan. Saya harap setelah menonton kisah ini, kita semakin disadarkan untuk lebih waspada dan peduli kepada setiap anggota keluarga kita. Sebab, harta yang paling berharga adalah keluarga. Kayak lagu. Oh iya, mungkin kalian bertanya-tanya, bagaimana akhir kisah Le Zequan ini? Mungkin di film ini tidak diberitahu gimana kisah akhirnya. Namun, saya pribadi memiliki dua kemungkinan dari akhir kisah ini. Yang pertama, di pertengahan film tadi, kita tahu bahwa Le Zequan yang diperankan oleh Andy Lau ini sudah menemukan anaknya, dan mungkin itu adalah anak kandungnya.
Namun, karena si anak sudah terpisah selama 15 tahun, ia tidak mengharapkan lagi sosok keluarga aslinya sekarang. Dan akhirnya, anak itu lebih memilih hidup bersama orang tua angkatnya. Kemungkinan yang kedua, Lee Ze-kwon masih berupaya mencari sosok anaknya hingga sekarang, dan juga masih berharap anaknya masih hidup. Oh iya, menurut informasi yang kami dapati, ternyata saat syuting ini, Andy Lau yang berperan menjadi Lee Ze-kwon sempat dikira gelandangan asli loh. Yang mana, waktu syuting di pusat kota, ia dikejar oleh pihak kepolisian karena memakai pakaian lusuh. Yang dikira dia adalah seorang gelandangan. Untung ada kru yang dengan sigap dan akhirnya berbicara kepada polisi. Bahkan saat syuting, Andy Lau yang sejatinya dikenal sebagai aktor yang elegan dan disukai banyak fansnya, saat break pun, Andy Lau masih kekeh memakai baju kumuh dan penuh dengan debu, serta ia lebih memilih makan di atas aspal saat istirahat. Upaya itu ia lakukan untuk mendalami karakternya dalam film tersebut. Wow, salut Om Andy. Oke, sampai di sini perjumpaan kita kali ini. Jika kalian memiliki referensi film untuk direview, silahkan komen di bawah ya. Sampai jumpa dan terima kasih.